Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ABT 6B pagi akan mempresentasikan bisnis pitching dari Bananza. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan dan Rencana Bisnis, Ibu Ancala Laras Putri, SDS MAB. Adapun anggota kelompok kami yaitu Elsa Kristiani, Karina Ramadhani, Nabila Hani, Nurul Niska, dan Karina Jelita. Di dunia kuliner, nama dan identitas merek memainkan peran penting dalam menarik perhatian konsumen. Oleh karena itu, kami memperkenalkan Bananza, sebuah merek yang menggabungkan kelimpahan dan kelezatan pisang dengan inovasi dan kreativitas dalam bentuk cemilan yang menggugah selera. Nama ini tidak hanya mudah diingat, tetapi juga mencerminkan visi kami untuk menghadirkan kelimpahan cita rasa dan kegembiraan kepada setiap konsumen. Keberhasilan sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh tim yang solid dan berdedikasi. Di Bananza, setiap anggota tim memiliki peran penting dalam memastikan kualitas produk dan pelayanan terbaik untuk konsumen kami. Berikut adalah peran masing-masing anggota tim Bananza. Yang pertama ada Elsa Kristiani bertanggung jawab atas produksi dan pengolahan bahan baku. Karina Ramadhani mengawasi proses produksi dan memastikan kualitas produk. Nabila Hani mengelola distribusi dan penjualan produk. Nurul Niska bertanggung jawab atas pemasaran dan promosi, serta Karina Jelita mengurus administrasi dan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Karina Jelita. Selanjutnya, mengapa nama Bananza sangat cocok untuk apa yang akan kami lakukan? Karena pemilihan nama merek adalah langkah krusial dalam membangun identitas dan daya tarik produk di pasar. Nama Bananza kami pilih tidak hanya karena kesesuaiannya dengan produk utama kami, yaitu cemilan berbahan dasar pisang, tetapi juga dipilih untuk memperkuat ikonografi melalui permainan kata yang menggabungkan banana atau pisang dan bonanza yang artinya kelimpahan. Nama ini menggambarkan kelimpahan dan kegembiraan selaras dengan kelezatan pisang yang melimpah. Kombinasi semua elemen ikonografi dari Bananza menciptakan identitas merek yang kuat, menarik, dan mudah diingat. Nama ini bukan hanya mencerminkan produk utama kami, tetapi juga visi kami untuk menghadirkan kesenangan dan kepuasan melalui cemilan pisang yang inovatif dan lezat. Selanjutnya detail tentang pelanggan, tipikal konsumen Bananza yaitu kalangan usia 18-35 tahun, mencakup dewasa muda yang menyukai cemilan manis dengan varian rasa baru dan pekerja dengan pendapatan menengah ke atas yang mencari makanan kekinian yang praktis untuk dikonsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya adalah itu bagian dari persona dan problem seperti yang telah dimention sebelumnya, bahwa dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk Bananza ini perlu memahami persona dari target pasar. Dan kami dari Bananza telah menentukan bahwa target utama dari pasar kami ini adalah dewasa muda dan pekerja dengan rentang umur pelanggan yaitu 18-35 tahun. Dan berikut ini adalah describe persona berdasarkan umur, nama, area, dan juga karakteristik pelanggan kami. Di mana ada pada bagian segmen dewasa muda diwakili oleh nama pelanggan kami yakni Nurul Farani dengan usia 18 tahun dan berasal dari area Nongsa dengan karakteristiknya seperti siswa sekolah menengah atas dengan jadwal kegiatan sekolah yang padat dan aktif dalam kegiatan organisasi, kemudian suka mencoba produk baru yang viral di kalangan anak SMA, serta pengguna aktif media sosial dan memiliki anggaran dana yang terbatas. Pada segmen dewasa muda selanjutnya yaitu ada pelanggan kami yang bernama Natasha Auromareni berusia 21 tahun dengan areanya berasal dari tempat tinggal Ria KLDA Bandara dengan karakteristiknya yaitu mahasiswa tahun ketiga jurusan teknik sipil dan jadwal kuliah yang padat serta pengguna aktif media sosial terutama Instagram dan suka mencoba produk baru.
dan anggaran yang dimilikinya juga terbatas. Dan segmen terakhir adalah pekerja yang diwakili oleh pelanggan kami yang bernama Dani dengan usia 35 tahun dan berasal dari daerah Batu Aji. Dengan karakteristiknya ini adalah profesional yang dengan pekerja paruh waktu dan jadwal kerja yang sibuk dan aktif dalam kegiatan sosial komunitas. Kemudian menyuka makanan praktis dan memiliki anggaran yang lebih dan fleksibel, namun tetap mencari produk yang bernilai baik. Dan ini penggunanya juga aktif dalam media sosial terutama Instagram. Kemudian selanjutnya adalah clear description of the problem solved. Jadi pada bagian ini adalah kami dengan usaha Bananza mengidentifikasikan permasalahan dan bagaimana kami menyelesaikannya. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada bagian ini kami memiliki klasifikasi seperti pelanggan ini memiliki masalah seperti keterbatasan waktu, kemudian anggaran terbatas, dan mode bosan, serta mengikuti tren gaya hidup modern. Jadi Bananza hadir sebagai solusi dengan menawarkan cemilan berbasis pisang yang praktis dan terjangkau, serta sesuai untuk siswa dan mahasiswa yang sibuk. Jadi produk Bananza ini juga mudah dikonsumsi di sela-sela aktivitas dengan berbagai varian rasa, kemasan menarik, dan juga harga terjangkau, sehingga cocok untuk gaya hidup modern dan tren anak-anak muda. Pada bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value proposition-nya Bananza. Jadi value proposition ini menggambarkan bagaimana Bananza memberikan nilai unik kepada konsumen melalui produk-produk Bananza, yaitu Bananza coklat dan Bananza peanut butter. Dan saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponennya. Jadi yang pertama itu mengenai dari sisi produk dan layanan. Bananza menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama itu memiliki atau menggunakan bahan berkualitas tinggi. Bananza juga menghadirkan pengalaman rasa baru dan kemasan yang praktis gitu. Keunggulan-keunggulan ini menciptakan nilai baik bagi konsumen dalam bentuk rasa yang unik yang belum pernah dicoba sebelumnya, lalu juga pengalaman baru dalam menikmati suatu snack dan harga yang terjangkau. Namun kita juga harus memperhatikan beberapa tantangan yang mungkin dihadapi konsumen. Seperti misalnya yang pertama itu harga makanan yang relatif tinggi dibanding snack biasa, kemudian juga adanya kekurangan variasi produk di pasaran, dan yang ketiga itu rasa yang mungkin tidak sesuai selera untuk semua orang, dan yang terakhir kemungkinan produk terasa monoton jika dikonsumsi terus-menerus. Dari sisi lain, value proposition ini juga mempertimbangkan kebutuhan konsumen, seperti yang pertama itu konsumen memiliki keinginan untuk mencoba makanan baru, juga pencarian snack yang lezat, serta kebutuhan akan snack yang praktis gitu. Dengan memahami value proposition ini, kita dapat melihat bagaimana Bananza berusaha memenuhi kebutuhan pasar dengan menawarkan produk yang unik, berkualitas, dan terjangkau, sambil tetap mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, strategi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman snack yang menyenangkan dan dari berbagai kalangan konsumen. Selanjutnya itu mengenai pricing strategi. Jadi, seperti yang bisa dilihat dalam slide, strategi harga Bananza ini dirancang untuk menawarkan nilai optimal bagi konsumen dan bisnis dengan harga 15.000 per porsi atau sekitar 7.500 per buah. Bananza menyasar pekerja kantoran yang menginginkan cemilan inovatif dan terjangkau. Harga ini menarik bagi konsumen karena menawarkan inovasi pisang goreng dengan isian unik, menggunakan bahan berkualitas, dan menjanjikan pengalaman kuliner yang menyenangkan. Sedangkan dari sisi bisnis, harga ini dirancang untuk menutupi biaya langsung dan menghasilkan keuntungan yang sehat. Harga jual 7.500 per produk ditetapkan berdasarkan biaya produksi atau COGS sebesar 5.500 dan target margin keuntungan bersihnya itu sebesar 30% atau sekitar 2.000 per produk. Nah, dari situ Bananza juga menerapkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku. Dengan misalnya 1 kilo pisang dapat menghasilkan 10 porsi produk. Nah, efisiensi dalam penggunaan bahan baku dan pengelolaan biaya operasional yang cermat memungkinkan Bananza menjaga harga tetap kompetitif sambil memastikan profitabilitas untuk pertumbuhan bisnis Bananza ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai tim capabilities. Mengenai our secret sauce, keunggulan utama Bananza terletak pada bagian pendekatan inovatifnya dalam menciptakan cemilan berbasis pisang yang dengan rasa unik dan menarik seperti coklat dan peanut butter, yang didorong oleh tim yang kreatif. Bananza memanfaatkan pengalaman yang beragam dan dedikasi individu untuk terus belajar dan beradaptasi, memastikan produk berkualitas tinggi dan kepuasan pelanggan yang konsisten. Selanjutnya mengenai essential technology and social skill needed,
Untuk meningkatkan operasionalnya, Bananza memerlukan peningkatan dalam teknologi produksi untuk beralih dari proses manual dalam pemotongan bahan baku pisang dan pembuatan adonan, sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Selain itu, tim juga perlu memperkuat keterampilan sosial dalam komunikasi, negosiasi, manajemen waktu, dan juga kepemimpinan untuk menangani operasi bisnis dan interaksi pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya ada attractive offer to investor. Mengenai funding requirements, karena masih bersifat bisnis rumahan, modal investasi awal dalam memulai bisnis Bananza ini baru terdiri dari modal kerja, yaitu pembelian bahan baku saja. Hal ini dikarenakan Bananza juga menyesuaikan dengan keadaan bisnis yang masih merintis, sehingga memaksimalkan pemakaian modal yang sekecil mungkin. Modal kerja yang digunakan untuk menjalankan bisnis Bananza pada kali pertama pembukaan bisnis adalah sebesar 131.000 yang berasal dari dana masing-masing pendiri Bananza dengan penjabaran modal kerja sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu ada pembelian pisang, bahan isian, minyak goreng, tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, telur, wijen hitam, baking powder, vanili, mentega, gas, dan juga packaging atau kemasan. Selanjutnya yaitu equity distribution. Pembagian investasi modal untuk memulai bisnis Bananza adalah dengan membagi persenan modal yang sama besar pada masing-masing pemilik usaha, seperti Elsa Kristiani 20%, Karina Ramadhani 20%, Nurul Rizka Fitrani 20%, Nabila Hani Humaira 20%, dan juga Karina Jelita 20%. Selanjutnya adalah kedepannya Bananza membutuhkan investor untuk mendukung pertumbuhannya. Investasi ini akan memungkinkan bisnis untuk mengatasi keterbatasan ini, seperti proses produksi manual dan jangkauan pemasaran yang terbatas, sehingga membuka potensi pertumbuhan dan penetrasi pasar yang signifikan. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi bisnis pitching dari Bananza. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.